Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Kalimatus Saati Fitriani dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 7. Di sini saya akan lisan yang berjudul Dinamika Demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi atau menurut Abraham Lincoln yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negara untuk menentukan kebijakan negara secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan atau pemilu. Yang kedua, demokrasi berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik atau diterapkan negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di ekonomi dan persamaan di bidang politik, diterapkan di negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan antara demokrasi formal dan material serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan paham ideologi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individu. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang berpaham ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Prinsip-prinsip demokrasi: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara kelembagaan. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu rakyat atau masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Menurut Avan Gafar, suatu negara dapat dikatakan negara itu demokrasi atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu 1. Akuntabilitas, 2. Rotasi kekuasaan, 3. Rekrutmen politik yang terbuka, 4. Pemilu, 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Ada 1. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Artinya, dalam negara demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya, ucapannya, serta perilakunya. Ada 2. Rotasi kekuasaan. Artinya, dalam negara demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada serta dilakukan secara teratur dan damai. Karena rotasi kekuasaan, maka tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan. Ada 3. Rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Ada 4. Pemilu. Artinya, dalam negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Ada 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Artinya, dalam negara demokrasi, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar secara bebas, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. A.
pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1949 UUD 19451. Pada masa ini, Indonesia merupakan negara yang baru merdeka. Oleh sebab itu, mengalami banyak tantangan dalam menerapkan demokrasi. Salah satu tantangannya adalah adanya perubahan ketatanegaraan, yaitu 1. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 di mana terjadi perubahan kedudukan Komite Nasional yang seharusnya sebagai pembantu presiden berubah menjadi badan yang memiliki wewenang penuh sebagai legislatif. Hal ini merupakan penyimpangan dari pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. 2. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan yang semula sistem pemerintahan presidensi menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pengertian sistem pemerintahan presidensil, yaitu sistem pemerintahan di mana menteri bertanggung jawab kepada presiden. Pengertian sistem pemerintah parlementer, yaitu sistem pemerintah di mana menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. B. Pelaksanaan demokrasi kurun waktu tahun 1949 sampai 1950 KRIS. Pada masa ini terjadi perubahan, yaitu 1. Perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS. 2. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Yang ketiga, perubahan demokrasi dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal. Negara kesatuan artinya negara yang merdeka dan berdaulat, di mana pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara serikat artinya negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Demokrasi Pancasila artinya paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Demokrasi liberal artinya demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individu. C. Pelaksanaan demokrasi kurun waktu tahun 1950 sampai 1959 UUDS 1950. Pada masa ini terjadi perubahan, yaitu 1. Perubahan konstitusi dari KRIS menjadi UUDS 1950. 2. Perubahan bentuk negara dari negara serikat menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, perubahan demokrasi dari demokrasi liberal menjadi demokrasi Pancasila. Yang keempat, pada masa ini bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama untuk memilih anggota konstituante dan DPR. Namun, lembaga konstituante yang diberi tugas untuk membentuk UUD yang baru tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan adanya konflik antar partai dalam tubuh konstituante. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya A. Pembubaran konstituante, B. Memberlakukan UUD 1945 dan tidak memberlakukan UUDS 1950, C. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. D. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1999 sampai 1966 UUD 19452. Pada masa ini terjadi perubahan, yaitu 1. Perubahan konstitusi dari UUDS 1960 menjadi UUD 1945. 2. Perubahan demokrasi dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin. Yang ketiga, Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam prakteknya, kata terpimpin diartikan sebagai dipimpin oleh Presiden. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, namun kondisi politik, keamanan, serta ekonomi semakin memburuk. Keadaan ini diperparah dengan adanya pemberontakan
G30S PKI. Akhirnya negara Indonesia memberlakukan kembali demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1966 sampai 1998 UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin menjadi pengalaman sejarah bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru mengadakan perbaikan dan berusaha menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun karena lamanya presiden berkuasa, maka kekuasaan menjadi sentralistik. 2. Adanya dominasi pada suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang ketiga, maraknya KKN. Ketiga hal tersebut di atas memicu krisis di berbagai bidang kehidupan yang meliputi 1. Pelanggaran HAM, 2. Ketidakadilan, 3. Munculnya gejolak sosial yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Akibat ketiga hal tersebut, rakyat menuntut adanya reformasi untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukannya. Akhirnya, muncul gerakan reformasi yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru tanggal 21 Mei 1998. F. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1998 sampai sekarang. UUD 1945. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan untuk menata ulang hal-hal yang menyimpang dan mengembalikannya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dicita-citakan rakyat. Melalui gerakan reformasi diharapkan terjadi perubahan A. Dalam bidang politik, B. Adanya pembagian kekuasaan negara yang tegas antara legislatif, eksekutif, yudikatif. C. Meningkatnya peran serta masyarakat. D. Berkurangnya dominasi pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.